Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Ormawa Udinus raih pendanaan PPK Ormawa dari program pemerintah. Oke, kita lanjutkan tadi Aslam udah mau jawab gitu ya Aslam ya. Oke Aslam, kalau dari BEM FIK sendiri nih judul proposalnya apa nih yang diikutsertakan? Dari BEM FIK mengajukan dengan judul yaitu Pertanian Masa Depan melalui inovasi agribisnis di Desa Sidomakmur menggunakan prinsip sirkular ekonomi berbasis teknologi. Oke, panjang sekali ya. Jadi pokoknya lebih ke di pertaniannya gitu ya? Iya, benar. Oke, di pertaniannya. Kalau tadi timnya Jo itu tadi lebih ke sampah digital. Sampah digital. Karena semua sekarang harus eranya digital ya. Semua serba harus digital. Pakai teknologi. Harus canggih, harus pakai teknologi gitu. Oke, Tessa. Kalau kamu nih dan tim kamu ini mengetahui program PPK ini nih dari mana? Jadi kami mengetahui program ini diawali dari pengumuman ya dari pihak BIMA, Biro Mahasiswa, yang kemudian kami tuh disosialisasi juga dan langsung diarahkan oleh dosen pembina. Dan dosen pembina itu dari pembimbing Ormawa dan kebetulan karena kami dari Fakultas Ilmu Komputer, jadi kami diarahkan ke dosen pembimbing atau pembimbing Ormawa dari Fakultas Ilmu Komputer kayak gitu. Oke, nah ini kalau yang menjadi alasan kamu nih untuk tertarik ikut apa nih, kan biasanya mahasiswa soalnya berbagai jenis gitu. Ada yang kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang, ada yang kuliah organisasi, ada yang kuliah lomba. Kenapa nih alasannya, kenapa nih tertarik ikut? Alasannya karena tertarik ikut itu adalah karena program ini kan merupakan program yang dari Kemendikbudristek, di mana ini tuh suatu program implementasi kepada mahasiswa agar mahasiswa itu lebih aktif, berperan gitu ya, nggak hanya di kampus aja tapi juga di daerah-daerah. Dan karena kami pengabdian masyarakat gitu ya, berharapnya pemerintah juga mengharapkan mahasiswa itu bisa terjun langsung gitu untuk melakukan pembinaan ke desa seperti itu. Dan juga dari program ini kan kami juga mendapatkan banyak hal ya, karena sebagai seorang mahasiswa kami juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di kampus gitu. Seperti contohnya Tessa nih, ilmu komunikasi, nah bisa mengimplementasikan public relation-nya Tessa gitu ya, dan speaking-nya gitu ya. Dan juga gitu. Kalau Aslam gitu ya, dari teknik informatika gitu. Jadi juga mengimplementasikan dalam sistem ya, kelompok sistem dari ACES itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi mahasiswa tidak hanya aktif di kampus saja gitu ya Bu ya, betul tapi sekali. langsung terjun ke masyarakat, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi kuliah tuh nggak cuman materi gitu, tapi coba diterapkan ilmunya nggak sia-sia. Betul sekali, ditular-tularkan ya, dimanfaatkan gitu. Oke, baik. Bu Tika, kalau keuntungan yang didapatkan Ormawa sendiri nih jika mengikuti program ini apa nih Bu Tika? Kalau keuntungan sebetulnya banyak nanti keuntungan yang yang akan mereka dapatkan. Tadi seperti yang Mbak Tessa sampaikan, salah satunya mereka akan mengembangkan dirinya mereka seperti itu. Kemampuan mereka kemarin ketika di kelas itu seperti apa, mendapat ilmu apa itu diterapkan di desa yang nanti akan menjadi tempat mereka itu PPK pengabdian itu seperti itu. Terus selain itu mereka juga dapat pendanaan gitu ya. Jadi program dapat pendanaan. Jadi program ini bukan program yang hanya mereka menjalankan tapi tidak ada pendanaan, enggak. Mereka dapat dana hibah juga. Lumayan. Ini yang senyum. Jadi mereka didukung ada dananya gitu ya Bu ya, dari pemerintah langsung gitu ya, luar biasa. Nah ini yang perlu dilakukan Ormawa nih Bu, agar mendapatkan dana itu tadi, pendanaannya apa nih Bu? Apa yang kalian lakukan? Apa nih Bu? Ya, yang mereka lakukan, mereka pertama bikin proposal. Dulu. Bikin proposal, terus nanti kami dari Biro Kemahasiswaan, dari teman-teman yang ada di fakultas, Ormawa fakultas itu akan melakukan pendampingan. Kemudian proposal itu nanti akan kita ajukan ke Dikti seperti itu, terus nanti ada seleksi di sana. Kemudian setelah seleksi mereka akan lolos apa tidak seperti itu. Kalau misalnya mereka lolos berarti nanti akan didanai. Gitu. Oke. Itu untuk pengajuan proposalnya sendiri nih dilakukan kapan Ibu? Proposal sama pengumumannya tuh kapan? Bulan Agustus, Juni. Oke, berarti baru ya. Pengumumannya Juni akhir atau Juli ini? Pertengahan Juni. Pertengahan Juni pengumuman ya. Iya. Oke, ini saat pengumuman
Tapi sebelumnya kalian menyangka nggak sih kalau tim kalian itu bakal lolos? Nanti Atau ya udah ikut aja buat pengalaman dulu, atau optimis nih pasti lolos gitu? Ayo. Tim siapa? Tim Jo dulu deh, ketuanya nih. Optimis nggak kamu? Kemarin sebenarnya nggak nyangka juga sih sebenarnya dari HM itu bisa lolos. Cuma waktu itu kita yakinin aja gitu kan. Soalnya didampingi sama dosen-dosen yang hebat gitu, kayak ada Bu Etika, Luar biasa ya. ada Bu Galuh juga gitu kan. Nah, terus akhirnya waktu muncul pengumuman itu kaget. Ternyata lolos. Nggak sampai pingsan kan ya? Kemarin udah sempat pingsan sih, cuma grogi aja gitu. Kendir ya? Iya. Grogi gitu. Oke, gimana kalau dari Tessa dan tim nih? kalau dari kami juga hampir sama ya, karena kami juga nggak menyangka kalau kami akan lolos gitu. Kami tuh yang penting mengajukan proposal karena niat kami kan baik untuk mengembangkan pertanian gitu. Dan ini kan juga suatu kegiatan yang besar ya. Jadi tanggung jawabnya juga besar. Kami juga setelah tahu lolos, wah berarti lebih ke grogi juga ya. Jadi langsung grogi dulu ya. Ya, karena kan ini tanggung jawab yang besar buat kami untuk mengembangkan, karena kan kami ketika diberi tanggung jawab seperti ini, kami juga harus menyelesaikannya dengan tuntas dan dengan lancar gitu ya, semuanya lancar dan bisa. amanah pastinya. Betul, sesuai amanah gitu. Jadi mungkin di satu sisi mereka seneng karena lolos, tapi di satu sisi juga beban, Mbak. Kenapa sih Bu ya? Karena habis ini harus tugasnya mengerjakannya banyak sekali, laporannya harus banyak. Betul. Tapi happy nggak sih? Ini Happy kan suatu sih, pengalaman ya yang tidak semua orang bisa dapatkan betul, gitu. Betul, jadi itu yang kami terapkan gitu ya, ketika kami dapat pengumuman kita ini ya, oh ini tuh suatu pengalaman yang mungkinan nggak semua orang tuh bisa mendapatkan kayak gitu. Dan apalagi didukung sama kondisi yang kami bina, desa bina itu kan menyenangkan ya di sana. Jadi Oke, menyenangkan kami, ya desanya ya? kami anggap ini sebagai hiburan aja ya. Hiburan dan liburan kayak gitu. Oke, jadi sekalian liburan ya. Betul. Oke, jadi ada kedok liburannya juga Iya nih Bu. benar. Siapa tahu nanti mereka mendapatkan celing-celing. Hunting di sana, oke. Sambil hunting ya. Hunting dan healing ya. Oke, hunting dan healing. Oke, baik. Ini kan tadi satu tim 15 mahasiswa, di mana tadi udah disampaikan sama Jo juga kalau dibagi lagi nih ke 3 kelompok gitu. Ini ada divisi apa aja Jo? Kemudian juga tugas mereka masing-masing apa sih gitu? Oh ya. Kalau dari HM sendiri itu kita kan bagi 3 divisi. Nah, yang pertama itu ada divisi yang khusus untuk pengembangan sistem. Oke. Nah, jadi mereka itu yang memfokuskan untuk pengembangan aplikasi sama website. Jadi mereka itu udah punya job desk-nya masing-masing, siapa yang ngembangin aplikasi, siapa yang ngembangin website, terus untuk IoT-nya siapa yang bertugas. Nah, untuk tim kedua itu tim kedua dan tim ketiga itu sama. Sama. Ya, jadi itu ada tim yang berfokus untuk pengerjaan laporan sama dokumentasi. Terus tim yang ketiga juga hampir sama. Cuma ini lebih memfokuskan langsung ke fokus diskusi dengan masyarakat gitu. Oke, jadi yang ke masyarakatnya gitu Iya, ya, yang langsung yang terjun. mensosialisasikan gitu. Oke, kalau dari tim BEM sendiri bisa nebak sih, kayaknya Tessa ini bagian sosialisasi ya, karena anak Ilkom gitu. Gimana nih kalau dari FIK? Kalau dari BEM FIK kita bagi menjadi 6 divisi. Oke, 6 divisi. Iya, sesuai divisi yang ada di BEM FIK karena kita tujuannya emang peningkatan kapasitas Ormawa. Jadi di BEM FIK itu ada divisi P3. Di sini P3 bertugas untuk survei serta inkulturasi kepada masyarakat serta kepada pihak desa tertentu atau yang ikut terjun dalam acara kegiatan ini. Lalu yang kedua itu ada divisi KPSDM, yang dimana dari KPSDM ini mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat jadwal penyelenggaraannya dan nantinya juga mereka akan menyelenggarakan untuk bahan evaluasi setiap 2 minggu sekali. Lalu ada divisi kewirausahaan. Dari kewirausahaan sendiri bertanggung jawab untuk membuat kelompok sadar usaha, terutama untuk ibu-ibu di desa tersebut, ibu-ibu rumah tangganya. Lalu kita ada divisi minat dan bakat. Minat dan bakat itu bertanggung jawab untuk melakukan forum group discussion bersama pihak desa, masyarakat desa, dan kelompok tani untuk pemetaan kemampuan dari sumber daya manusianya. Lalu ada divisi media kreatif. Di sana media kreatif bertugas untuk mempublikasi di Instagram kami di @ppko_BEM-FIK-Udinus. Lalu ada juga divisi public relation. Di sana dia bertugas untuk sosialisasi mengenai penyelenggaraan
pertanian masa depan ini dengan agribisnis dan circular economy, serta melakukan hubungan kepada pihak mitra yang akan membantu dalam kegiatan kami seperti itu. Oke, kalau Tessa sendiri masuk divisi apa nih? Aduh, sudah ketebak ya. Sudah ketebak ya? Sudah ketebak ya, jadi masuknya public relation. Oke, PR ya. Iya, PR. Oke, dari tadi kan di judul udah di spill sih, udah disebutkan nih desa mana aja. Tapi kan tadi kurang jelas desa mana gitu ya. Ini nanti kita akan spill ke teman-teman desa mana dan kenapa sih kalian memilih desa tersebut gitu ya. Tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.